kapan berdirinya gereja GKJ Sidoasri? Oh, kalian mau tahu ceritanya GKJ Sidoasri? Ya, GKJ Sidoasri itu dulu termasuk GKJ Tambah Asri. Ya, seadanya cari tahu untuk panjang dulu saja. GKJ Tambah Asri itu berarti dia membabat alasnya desa Tambah Asri dulu hutannya namanya Tambahan, itu tahun 1905. Ya, 1905. Lek basa Jawane iku dadi Condro Sengkoloe Ponco Babat Bangun Projo. Apa-apa direkam saja, nanti kan iso di itu. Ya dicatat boleh, direkam itu ya. Ponco Babat Bangun Projo yang di SD 4. Kalian tahu di depannya SD itu kan ada peringatan itu ya. Ada tulisannya kan? Ponco Babat Bangun Projo. Itu menunjukkan tahun itu 1905. Itu Tambah Asri. Terus pecah jadi GKJ Sobra. Nah, terus pecah jadi dimekarkan jadi GKJ Sidoasri. GKJ Sidoasri itu resmi jadi jemaat itu diresmikan tahun 2010 pada tanggal 28 Februari. Ya, jadi Sidoasri 28 Februari 2010. Terus pecah lagi, mekar lagi jadi GKJW Gunung Ireng. Nah, itu. Jadi supaya kalian gini, ini supaya bagus di video juga supaya kalian ngerti. Jadi GKJ Sidoasri itu memang lahirnya 28 Februari 2010. Tapi sejarahnya termasuk pemekaran dari GKJ Tambah Asri. Oke, apa maneh? Siapa pelayan tertua di Sidoasri yang pernah melayani? Sekarang atau majelisnya kan ganti-ganti. Yang tertua kan gini, pelayan yang bagaimana? Pendeta pertama di sini. Coba, loh, kenapa nggak pakai kertas 2? Timbangannya bukunya dilong-long ngono. Ya, ayo. Wis gak apa-apa wis, ngene. Pendeta pertama di sini itu Pak Dadi Wirawan di Jemaat Sidoasri. Itu fotonya. Pak Dadi Wirawan. Terus pendeta yang Pak Dadi Wirawan ini sejak Sidoasri calon pasamuan, jadi calon jemaat, belum jadi jemaat, terus sampai jadi jemaat. Nomor 2 Pak Yusri Pinujo. Nah itu yang fotonya. Yang ketiga Pak Daniel Kurniadi. Sampai bulan Mei besok Pak Daniel mau pindah. Ini kurang 2 bulan lagi berarti. Nanti penggantinya gak apa-apa wis tak omongno sisan. Bu Pendeta Veloni. Ya nanti itu kalau dari pendeta. Kalau majelis tertua di sini soalnya majelisnya itu setiap 3 daur berturut-turut, 3 daur, jadi 1 daur kan 3 tahun, berarti 3 tahun itu harus istirahat dulu, istirahat untuk kemudian bisa dipilih kembali. Sekarang majelis tertua kalau yang periode sekarang ya ini Bapak Sri Ponco Wibowo. Itu sekarang yang majelis paling tua berdasarkan usianya. Sekarang sama Pak Sri Suradi. Itu usianya hampir sama. Tuh. Majelis yang termuda Bapak Epta Haryono. Epta Haryono atau Epta Sopo itu namanya. Dari sana itu usianya 30 tahun. Apalagi
Siapa nama tokoh yang mendirikan gereja GKJW Sidoasri? Tokohnya kalau di Sidoasri, wah sopo ya tokohnya ya. Salah satunya ya tokoh-tokohnya itu ya termasuk Pak Sri Ponco Wibowo. Ada Pak Syekh Sunario Adi. Ada Bapak Suyitno. Ada Bapak Marwi. Terus kemudian Pak Daniel Ingat. Yang lainnya itu suaminya Mbah Yas itu siapa ya? Mbah Yas itu kalau kalian ingat, Mbah Yas yang mbahnya Pak El, mbahnya Pak Elda. Ya itu Pak Sopo itu namanya. Itu tokoh-tokoh pendirinya Jemaat Sidoasri yang pertama kali mendirikan gereja ini. Di mana terjadinya sejarah GKJW? GKJW. Nah, kalian pengen tahu ya? GKJW itu dimulainya di daerah Ngoro, Jombang. Pernah ke sana belum? Pernah. Pernah Ngoro, Jombang. Jombang. Oh, Jombang. Di Ngoro. Namanya, tokohnya seorang kulit putih, sebenarnya keturunan Rusia dia. Tapi ya orang menganggap dia keturunan Belanda, tapi sebenarnya keturunan Rusia. Namanya Konrad Loren Gulen. Biasanya disingkat CL Gulen. Gulennya CLEN. Jadi CL Konrad Loren Gulen. Misalnya begini. Konrad Loren Gulen itu pendirinya. Bapaknya di hutan di daerah Ngoro, Jombang, yang sekarang jadi Jemaat Ngoro. Hanya itu saja. Satu lagi, Pak. Bagaimana dapat pengakuan resmi dari pemerintah? Dari pemerintah, ya sebenarnya GKJW itu awalnya kan yang mendirikan itu kan yang jadi pendeta itulah orang-orang Belanda. Terus kemudian orang-orang Belanda itu kemudian mereka memikirkan bagaimana caranya gereja yang dewasa, bisa berdiri sendiri, bisa melayani diri sendiri. Nah, dan itu resmi kemudian didirikan berdasarkan suratnya Badan Hukum itu pada tanggal 11 Desember 31 GKJW. Waktu itu diadakan peringatan untuk berdirinya GKJW di Jawa Timur kan. Ibadahnya itu dilakukan di Mojowarno, masih di wilayah Jombang daerahnya. 11 Desember 1931 itu berdirinya GKJW. Yang diakui pemerintah karena masih 1931 Indonesia belum merdeka. Itu pengakuan dari Hindia Belanda. Nah,
persekutuan gereja-gereja Jawa. Pada gereja-gereja Jawa ing tanah Jawi Wetan. Ngomongnya gitu. Sudah. Terima kasih Pak. Ah, anjene tak dawak-dawakno ben nek disoting kan